Video MPL itu kita udah tahu nih wajib dibuat pencarian konsepnya itu kita rembukan. Dari dulu sih gue pertama masuk RRQ tuh selalu mikir kayak ya menang kalah tuh biasa. Gue begadang tuh 2 hari seinget gue. Gue ngerjain video itu sendiri dari offline 3D segala macem. Nah pas hari naik, gue udah mastiin pokoknya tuh video naik. Gue tidur, gue bangun sore jam 4 sore kalau nggak salah. Gue lihat itu video udah di take down. Dibilang jago sih mungkin gue lebih memahami toolsnya lebih baik gitu ya. Kalau soal bikin motion itu tergantung taste orangnya tersendiri gitu. Karena kadang ada konsep di kepala gua gitu. Ternyata pas gua buat, kurang srek gitu. Akhirnya gua brute force lagi, gua ganti lagi semuanya. Gak ada yang komplain kayak gitu. Justru kebanyakan tuh dari sponsor itu mereka nganggapnya kita tuh pasti productionnya biasa aja gitu. Kayak video rekam HP atau gimana gitu. Cuma ya kalau menurut gua ya sponsor itu kan termasuk berjasa banget nih buat RRQ. Jadi sebisa mungkin ya gue buat yang lebih spesial sedikit lah. Servisnya gitu. Harus di plus gitu. Betul itu, biar pedas-pedas sedikit gitu. Jadi agensinya ini basisnya itu di Rusia. Nah dia... Lagi perang dong. Nah dulu tuh belum mulai itu perang. Dulu belum mulai. Oke, selamat datang Mas Fahri Sibahudin. Salah. Siapa namanya? Fahri Sihabudin. Oh, Sihabudin. Sihabudin. Yes. Mas Fahri sebagai apa kerja sekarang? Sekarang saya tukang edit aja sih. Enggak. Oke teman-teman, balik lagi bersama kami. Saya. Anda siapa? Saya baru bikin podcast, Pak. Oh gitu. Saya jadi bintang tamu nih. Iya, bintang tamu kebetulan sekarang yang nomor 2. Boleh. Perkenalkan, malam ini kita kedatangan Mas Fahri Sihabudin, benar ya? Sihabudin. Halo. Beliau adalah anjay. Beliau adalah penting banget. Editor atau motion 3D atau motion graphic editor sebenarnya. Motion graphic editor. Iya, cuma apa aja lah dikerjain. Palu gada. Posisi kerja di mana sekarang Mas Fahri? Saya di tim e-sport sih. Sekantor sama teman saya. Teman saya juga bikin podcast sama kayak gini. Oh gitu. Persis, sekantor sama saya. Namanya boleh di-spill tim e-sportnya? Tim e-sportnya? Iya. Duh nggak tahu saya. Bisa. Emang gitu ya, suka gitu. Kalau di tim e-sport yang medianya lagi tinggi itu nggak mau disebut namanya. Medianya tinggi itu karena ya itu aja sih. Kontroversial. Oh, jadi tim bla bla bla. Ini kontroversi. Gimana ya? Enggak juga sih. Agak berbahaya gitu. Agak berbahaya, iya. Oke, teman-teman. Jadi di sini tuh Mas Fahri Sihabudin ini sebagai motion graphic editor di tim RRQ. Betul. Keren. Kantor sama Anda kan. Oh iya, saya sekarang kenapa ngomong kasar? Tenang. It's okay, di sini ngomong kasar nggak bakal disensor kok. Oke. Suka saya kalau kayak gini. Oke, Mas Fahri, apa kabar? Sepertinya saya lupa kalau saya tiap hari kesini, jadi saya nanya kabar lagi deh. Pusing sih jujur aja. Kenapa nih? Banyak SJ-an? Lagi banyak, suntuk banget. Kenapa suntuknya nih? Kebanyakan lemburan atau load-nya lagi banyak? Load banyak sih ya masih bisa ke-handle sebenarnya. Cuma ya biasalah kita coba cari tambah-tambahan di luar. Ya kadang masuknya tuh suka beda-beda, tapi yang sekarang ini lagi barengan terus nih. Oh, jadi suka keteteran sendiri. Numpuk-numpuk gitu ya Mas. Numpuk gitu, betul. Berarti saking jagonya skill Anda nih. Enggak begitu. Banyak yang mencari berarti. Tidak seperti itu, Bang. Langsung request. Mas Fahri bisa bikin ini nggak? Enggak bisa. Enggak, tapi habis ini sih beneran pengen vakum dulu lah gitu, nggak mau ngambil SJN karena mau resign. Nggak gitu Bang. Nggak, kita mau kerja itu harus balance kan. Work life balance. Seperti sepatunya dipakai New Balance. Tai lu. Mas Fahri,
boleh cerita dulu nggak? Lu kan di sini ya ibaratnya kalau kerja di tim e-sport apalagi di tim RRQ ya. Betul. Itu salah satu ya tim e-sport top of the line lah ya. Bisa dibilang Bisa begitu dibilang untuk begitu media ya. ya medianya. Berarti cukup andil banyak nih Mas Fahri. Udah berapa lama sih kerja di tim RRQ Mas Fahri? Kurang lebih 2 tahun lah. Pengen 2 tahun. Pengen. November ini 2 tahun, bukan ya udah pasti 2 tahun lah. Itu. Udah pasti diperpanjang ya. Udah pasti itu. Gak tahu sih itu juga. Pede dulu aja. Tapi Mas Fahri, boleh cerita dulu nggak? Sebelum di tim RRQ itu Mas Fahri di mana? Sebelum di tim RRQ itu sempet ya kerja biasa aja sih di startup. Ya kerjanya awalnya tuh cuman kayak graphic design, terus sampingannya motion design. Oh malah yang kerjaan sekarang nih utama nih kan sekarang di tim RRQ motion graphic editor. Ya, Di tempat sebelumnya motion itu malah malah lebih ke sampingan. Utamanya justru lebih ke graphic design. oh ke graphic design. Betul. Berarti Mas Fahri backgroundnya emang graphic design atau gimana? Backgroundnya sih lebih ke multimedia dulu tuh. Dulu tuh SMK itu multimedia, terus coba cari kerjaan itu dapat di graphic design. Oh, gua kira di bengkel. Enggak gitu bang. Pokoknya tuh udah belajar motion itu dari SMK, Wih. terus kuliah itu sambil ngambil SJ-annya itu ya itu motion design. Oh gitu. Berarti lu cukup lama juga nih menggeluti dunia multimedia nih. Cukup lama sih, bisa dibilang kayak gitu. Selama apa sih Mas Fahri? Mungkin boleh di-spill lah. Lu belajar nih start ke dunia profesional tuh dari tahun berapa sampai akhirnya lu bisa menduduki sebagai posisi motion graphic editor di top of the line tim e-sport media. Tim RRQ, anjay. Gimana ya? Belajar sih sebenarnya sejalan sama kita kerja. Jadi nggak kayak gua di kuliah atau di SMK tuh gue belajar tiba-tiba langsung kayak sekarang gitu. Gue tuh dulu kayak ya bisa dibilang nyicil-nyicil. Gua bisa motion, terus gua punya relasi temen kampus yang bisa nyari klien. Nah di situ gua kayak coba ambil satu, terus habis itu ternyata mereka puas, gue coba ambil lagi. Ya di situ tiba-tiba ya naik aja skill gitu. Oh, jadi kayak lu ibaratnya di marketingin gitu sama teman lu Di ya? marketingin. Boleh lah nanti gua marketingin. Itu sih gampang ya. Yang penting fee-nya jangan sadis. Oh gitu. Gitu. Kalau di atas 2 digit, Di atas 7 gas. gas. Kalau di bawah, Nggak mau. nggak mau. Nggak dulu. Oke dulu, oke. Tapi tahunnya tadi belum disebut Mas Fahri. Tahun. Iya, tahunnya. Lu mulai bergelut di dunia multimedia itu kapan Mas Fahri? Sebenarnya kerja awal graphic design itu buat kerja graphic design itu dari tahun 2014 atau 15 lah. Lu berarti udah lebih lama daripada gua, Cok. Lebih lama. Cuma kan duitnya banyakan Anda, Bang. Amin ya Allah, amin. Amin. Kita cuma bisa mengaminkan teman-teman. Aminin aja terus. Siapa tahu kan? Siapa tahu Yaro. Siapa tahu ya, Ro. Jadi talamas Apa tuh? digesek kembali. Waduh, jangan deh. Itu bahaya Hanya topiknya. yang tahu-tahu aja. Ini TTA aja. Iya. Cukup. Jadi ada teman kita Kwaile. Justru masternya ini nih lagi dengerin. Cukup lah. Jangan berbahaya. Berbahaya itu. Nanti kita tiba-tiba ada yang nyuduk. Iya, jadi nggak bisa kerja lagi. Jadi gak bisa. Jadi Kwaile beneran kita. Iya, jadinya Nyepin apa? nggak tahu. Fidget spinner. Fidget spinner. Yang diputer. Iya, betul. Ada temen gue juga lagi nge-request fidget spinner. Ya Allah. Iya, lu nggak beliin bangsat, kasihan teman gue. Ulang tahunnya udah sebulan yang lalu. Iya, anjing, udah lama. Berarti Mas Fahri, lu 2014 tuh langsung menggeluti ke gambar bergerak atau emang graphic designer? 2015 lah hitung itu masih graphic design. Masih graphic design. Graphic design
kurang lebih 2016 baru ke gambar bergerak, motion graphics. Oh, jadi lu mulai menggeluti gambar bergerak dan lu otodidak ya itu? Sebenarnya lebih ke otodidak sih emang. Jadi awalnya itu belajar di SMK, cuma jujur di SMK itu nggak terlalu banyak yang diajarin. Ya tipikal guru sekolah lah, jadi ngajarin tuh cuma kayak berdasarkan materi aja yang dia punya. Setelah itu kita sendiri nih yang explore. Rata-rata yang di kelas gua tuh dulu ya sebatas tahu aja, tapi ketika mereka praktekin tuh nggak masuk gitu, nggak bisa, gitu kurang. Nah gue di situ bagusnya ya mungkin dulu tuh gue lebih ke ada ambisi lah gitu, pengen memahami tools ini gimana cara pakainya gitu. Orangnya tekun ya, Ya kepo lah bilangnya. perfeksionis. Enggak juga. Yang penting itu sih, lu ada kemauan gitu, lu belajar, ya tiba-tiba lu ntar bisa aja gitu. Berarti bisa tiba-tiba sendiri. gitu bisa. Tiba-tiba Oh gitu. kali 100 dar gitu. Kenapa kali 100 kemampuan itu tiba-tiba kali 100? Iya. Gitu aja. Tiba-tiba jago Kayak di sendiri. speed run dong. Iya, itu juga belajarnya otodidak gitu. Cuma ya nggak otodidak banget, ya ada bantuan dari internet lah. Dulu Tapi tuh, termasuk otodidak dong itu. iya memang. Ya sekarang kalau mau belajar udah gampang sih. Semuanya udah ada di internet. Ya tinggal kemauan lu aja, lu mau tahu apa enggak gitu. Lu paham. Dengerin temen-temen nih, harus kemauan kali 100. Enggak gitu bang. Kemauan untuk belajar. Untuk belajar Harus ditingkatkan. harus improve diri sendiri. Improve diri gitu. sendiri tuh. Tagline langsung tulis. Nggak boleh. Nanti dieditin sama Mas Fahri kan ini. Enggak lah. Mas Fahri, lu setelah 2016 menyebutnya apa ya? Berarti lu masih perkenalan ya? Masih perkenalan atau udah mulai menerima project tuh 2016? 2016 udah mulai menerima project. Oh, berarti udah mulai, hitungannya udah mulai jago lah ya, masuk profesional gitu ya. Dibilang jago sih mungkin gue lebih memahami toolsnya lebih baik gitu ya. Kalau soal bikin motion itu tergantung taste orangnya tersendiri gitu. Kadang gue punya bayangan di pikiran gue mau bikin kayak gini gitu. Terus gue udah present kayak nanti hasilnya kan kayak seperti ini gitu. Tapi kalau lu nggak ngedapetin taste-nya di situ kayak apa ya? Lebih ke instingnya lah gitu. Gimana cara buat ini biar jadi seperti apa yang lu pikirin, itu agak susah di situnya menurut gue. Tapi gue tuh pernah ngeliat lu nih. Kita kan ada kadang suka request kalau motion graphic tuh ada bumper, ada stinger gitu kan. Ya. Ada satu momen nih, gue ngeliat lu ngerjain. Tapi lu kayak ngerasa nggak srek nih, lu bongkar lagi, lu pasang lagi. Itu kan lu berarti perfeksionis banget, Mas Fahri. Apa emang lu belum nemu feel-nya atau gimana? Ya sebenarnya itu bagian dari ini sih, apa ya? Lebih ke trial and error juga sih. Karena kadang ada konsep di kepala gua gitu. Ternyata pas gua buat, oh kurang srek gitu. Akhirnya gua brute force lagi, gua ganti lagi semuanya. Sampai akhirnya ya gua dapetin apa yang gua pengen. Karena konsep gua sih, kenapa orang minta ke gua, berarti dia pengen hasilnya tuh bagus gitu. Kenapa gua bisa dibilang bukan perfeksionis juga sih. Ya gue punya tanggung jawab aja di situ. Gue ngerasa punya tanggung jawab Lu aja. harus mengemban amanah itu sebaik mungkin. Betul. Biar bisa dapatkan fee yang Siapa tahu naik gaji kan Mas Lucky. Aduh. nanti nih langsung gue tagin nih orangnya pas lagi bikin ini reelsnya nih. Mas Lucky, ini Kak Uki. Enggak. Mas Uki. Oh iya Mas Uki. Mas Uki. Panggilan dari siapa itu? Panggilan dari Salma. Aduh. Siapa tahu kan Siapa Yaro. tahu Yaro. Oke, Mas Fahri. Jadi di 2016 lu ternyata udah menerima project. Udah menerima project. Setelahnya berarti lu istilahnya kayak ya belajar sambil jalan gitu ya. Belajar sambil jalan aja. Nah, sebelum tim RRQ lu kerja di mana Mas Fahri? Gue nggak tahu sih ya masih ada apa nggak perusahaannya gitu. Ya tadi kan lu sempat sebut kan kayak agensi startup. Ya lu sebut aja juga boleh sih sebenarnya. Sebenarnya bukan agensi, Cok.
Startup doang bener. Startup aja gitu. Kayak Mungkin udah bubar kali ya. kemungkinan ya kayaknya. Cuma terakhir sih gue cari-cari Instagramnya masih ada. Masih suka update walaupun kayak seminggu sekali gitu. Oh berarti kuantitinya nggak sebanyak waktu lu masih di situ. Kuantitinya ya kayak Berarti lebih harusnya lu sedikit. tetap di situ. Enggak juga lah. Saya dulu di-cut di sana karena tidak bisa bayar gaji. Oh, Jadi dulu itu kan ya zaman Covid gimana sih gitu. sama Jadi banget. pemasukan tuh semua susah. Ya gimana tuh gue kayak ngertiin perusahaan juga, cuman di sisi lain gue kayak ngerasa ya gue dibuang aja gitu. Anjir. Jadi lu diamond kayak gini dibuang anjing. Masa sih Diamond? Startup. Itu emang lagi masa-masa sulit aja. Ya, gue juga sempat ngerasain sih itu. Karena kalau nggak pandemi gue nggak kesini juga sih. Iya tiba-tiba tabungan habis, tidak bisa makan. Sampai segitunya lu Mas Fahri. Enggak sih. Masa motion grafik handal sampai nggak bisa makan. Ya cuma ya tabungan habis aja lah. Tapi lu itu posisi lu emang base lu di Jakarta ya dari dulu ya? Base-nya ya rumah sebenarnya kan di Depok. Iya. Dulu tuh gua setelah lulus SMK tuh mikir kayak karir tuh harus di Jakarta gitu. Gua nggak tahu kenapa mikir selalu kayak kalau gue mau berkarir, gue mau berkembang, gue harus kerja di Jakarta. Gue selalu mikir kayak gitu. Nah dari dulu tuh sampai sekarang ya kerja terus-terusan ya di Jakarta. Karena ya mungkin emang di Jakarta nih apa ya, pusat perekonomian kali ya. Pusat perekonomian, betul. Tapi kalau ibu kota pindah lu pindah juga ke IKN. Nggak mau. Jauh. Barangkali lu di hire sama orang IKN suruh bikinin motion gitu kan. Gas. Kalau bayarannya cocok, gas. Gitu. Yang penting invoice pas. Invoice pas, Cocok. bayaran tidak telat. Nah, itu yang diharapkan semua pekerja kreatif. Pekerja kreatif. Benar kan? Lu setelah itu COVID, berarti sempat ya hampir semua orang lah ya yang bekerja di bidang event, startup semua Menganggur. nganggur. Sama, saya juga sampai kalau gue sih sampai habis HP 2 udah gue jual semua sampai bener-bener habis gue. Lu masih mending. Jadi adu nasib. Kalau gue tuh ya waktu pandemi itu sampai jual motor. Habis semua, bener-bener habis. Sampai gue tuh inget banget gue sisa duit gope. Sisa duit gope 200.000 nih gue buat cetak label. Gue waktu itu tuh jualan ini kunyit asem. Ya, tapi alhamdulillah hidup. Tradisional sekali. Ya? Beneran. Gue lagi puasa tuh sampai apa ya, eksperimen. Sampai gue kena anjing lagi puasanya. Asam lambung naik langsung 5 hari berturut. Gue nyobain kayak ini bisa tahan berapa lama, kalau di kulkas berapa lama, kalau enggak berapa lama. Gue mau bikin gitu tuh waktu COVID. Tapi ya alhamdulillah ada yang ya mulai naik, dapat panggilan sampai ke sini. Oh, berarti setelah nganggur itu masuk RRQ? Enggak. Masuk ke ini dulu, gue freelance dulu tuh akhir itu. Gue freelance, gue ngerjain ya beberapa lumayan lah, proyeknya lumayan gede, sampai kota-kota juga. Wah itu sih seru ya. Lumayan. Akhir tahun tiba-tiba gue dapet ini, dapat info gue dari temen gue dari Jakarta, tiba-tiba ngontak mantan partner kerja di kantor gue yang ngangkat gue di DBL. Itu ngasih info ada nih tim basket Dewa United, base-nya di Tangerang, mau ngambil nggak? Ya udah gue coba lempar CV, tiba-tiba disuruh berangkat. Gue berangkat cuma H-2, gue diinfo bisa jalan nggak? Gue jalan langsung. Berarti lu sebelum masuk RRQ masuk Dewa dulu tuh? Iya, gue di Dewa dulu. Baru dari Dewa ada kesempatan bergabung sama Anda. Oh begitu. Tapi di RRQ udah berapa lama sekarang kerja? Gue masih 1 tahun 1 bulan sih, masih senior Anda. 1 bulan. Enggak dong. Kan saya masih banyak ini minta tolong Anda. Hari ini gimana caranya? Ya emang Anda suka nyusahin bangsat. Parah, gue juga nyusahin. Ya semoga nanti bisa memakmurkan lah kita bersama. Amin ya Allah.
Bisa share ini nggak Mas Fahri? Lu Apa tuh? selama di tim RRQ ini Ah, ada keluhan nggak sih lu? Seru nih kalau bahas-bahas keluhan. Apakah Mas Uki jahat? wah, jujur nih ya. Berarti dari tadi nggak jujur lu? Enggak, ini kan lagi mau ngomongin topik yang lain. Oh iya. Jujur, Masuki itu termasuk atasan yang asik sih menurut gua. Dia tuh kayak, dia tuh nggak selalu kayak, bukan nggak selalu, justru nggak pernah ya. Kayak misalkan ada omongan nih dari atas, dari Yakin ini disensor kan nih? Ngeri banget anjir. Gua takut ntar gua sensor itunya anjir. ya itu sensor. Pokoknya ada omelan nih dari atas Iya. ke Mas Luki. Nah dia tuh nggak kayak yang ngeblaming kita gitu. Di situ dia kayak ya udah gitu, ini kesalahan kita bersama ya, sebisa mungkin kita improve gitu. Jangan sampai kayak gini lagi. Dia tuh berani masang badan lah gitu. Itu memang leader idaman lah ya. Itu leader idaman. Suki bisa lah. Follow dulu segitu. Yo, ajarin kita, ajarin saya lebih teman. Kalau lu kan udah jago. Oh tapi dia jago banget kalau ya cok, kacau anjing. Sebenarnya dia ini pro player. Harusnya dia masuk ini, Cok. Harusnya dia sentinel cok. Iya, harusnya. Apa enggak PRX anjing? Makanya. Gimana nih manajer kita? Itu dia manajer atau senior manajer ya jatuhnya? Harusnya sih masih manajer ya. Harusnya direktur. Iya, harusnya udah naik direct ke samping Pape gitu. Waduh. Amin. Amin. Kalau dia naik Sukses kan terus. barangkali kita Kecipratan juga Iya. ya Allah. Terima kasih. keluhannya ini gimana nih tadi? Kenapa jadi teralihkan sama Mas Luki? Lu kan kerja di tim nih kayak ceritain flow-nya gimana, terus lu pernah nggak merasa kayak anjing nih kenapa ketiban di gua semua gitu? Pernah ngerasa kayak gitu. Cuma Langsung pengen resign. nggak gitu bang. Ya setiap kantor pasti ada kekurangan, ada kelebihan sih. Gue selalu memahami itulah gitu. Flow kerja di RRQ itu lumayan lumayan gampang sih kalau menurut gue. Paling yang kelemahan gue tuh kalau mulai kayak pencarian ide gitu, mau bikin konsep video kayak apa tuh, gue kadang masih suka tumpul di situ. Tapi lu berarti sampai pre-production lu ikut brainstorm dong? Ikut kita semua tuh yang ada di satu divisi production tuh pasti ikut berkumpul gitu ya, kita brainstorm video ini konsepnya harus kayak gimana gitu. Tapi kan kalau setahu gue ya sistematis dalam pengerjaan sebuah konten kan ada turun dulu nih dari misalkan art director mungkin atau program director ya. Yeah. Turun bikin gini yuk, barulah turun ke anak-anak bisa eksekusi nggak kayak gitu nggak sih, atau emang langsung di floorin lu ada ide apa, lu ada ide apa, lu ada ide apa? Kalau gua kan belum terlalu incas sampai ke situ kan. Betul. Selama ini tuh kalau misalkan video yang biasa deh kayak MPL gitu, video MPL itu kita udah tahu nih wajib dibuat gitu kan. Jadi pencarian konsepnya itu kita rembukan. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal program, nah itu udah ada nih yang ngomongin, yang udah mikirin gitu program apa yang mau dibikin. Setelah itu mereka punya konsep kayak gimana, baru mereka konsultasi ke kita. Jadi nggak seterusnya kita emang harus cari ide. Ada yang kalau kita bikin video khusus kayak program itu udah ada yang mikirin sih. Tapi berhubung ini sedikit colek MPL nih. Lu sempat ngerasa gimana gak sih waktu ya RRQ nggak lolos lah waktu itu? Ya bukan nggak lolos ya, kita kan lolos playoff. Kita lolos playoff, Tetapi nggak masuk ke M5. iya. Lu sebagai editor apakah yes nggak dapat kerjaan? Apakah kayak gitu kah, atau lu sempat ngerasa
anjir nih sayang banget. Seharusnya kan gue bisa ngerjain efek-efek buat M5 nih. Wah, gue udah punya konsep. Ternyata ini. Ya dari dulu sih gue pertama masuk RRQ tuh selalu mikir kayak ya menang kalah tuh biasa, pasti ada gitu kan. Cuma ya jujur season ini pas tahu mereka kalah terus gak lolos M5 itu agak sedikit kecewa jujur. Tapi ya gue selalu cari sisi baiknya dong gitu. Ya sisi baiknya ya gue mikir ya gue jadi nggak ngerjain video gitu. Ya cuman bukan berarti gitu. Gak begitu konsepnya. Ya itu gue cuman kayak nyari sisi baiknya aja, sisi positifnya lah kenapa mereka kalah gitu juga. Ya mereka udah ngelakuin yang terbaik gitu. Ya gue juga gue tahu apa sih soal MPL gitu. Gue main Mobile Legends aja enggak, Cok. Tapi lu kerjaan di tim yang e-sport yang istilahnya pemasukan utama kita kan paling gede. Iya. Yang notabene paling gede Mobile Legends. Jujur gue nggak paham ya. Tapi lu bisa ya, maksudnya kayak ngasih ide buat ngerjain gitu kan, keren anjir. Nah itu dia, ya ide sebenarnya gue termasuk miskin ide sih. Cuma gue tuh lebih menonjol kalau udah video partnership atau video-video kayak merchandise atau jersey baru kayak gitu-gitu gue lebih suka. Oh iya. Kalau ngomongin soal Mobile Legends di situ gue agak lemah emang parah. Kemarin keren banget sih yang rilisnya apa? Apa tuh? Jaket Valo atau merchant Valo lah ya, yang lu bikin 3D ya? Iya, jaket Valo itu. Nah, lu sebenarnya di sini motion graphic design atau motion graphic 3D design? Editor atau apa sih lu sebenarnya? Gue juga bingung. Sebenarnya ya Terlalu jago nih orang nih. enggak gitu bangsat. Sebenarnya kan di RRQ ini yang kurang itu motion graphic design-nya. Tapi saat mau ngerekrut gua, mereka nyari orang yang punya capability juga di 3D. Nah, 3D-nya itu nggak selalu ada lah gitu di RRQ. Kita bikin konsep tuh selalu pengen yang pengerjaannya cepat. Sedangkan 3D itu butuh waktu lama kan. Jadi tergantung nih, kita bikin 3D itu kalau waktunya itu ada. Misalkan bisa makan waktu seminggu nih. Ini bisa naik buat minggu depan, ya udah berarti itu bisa kita bikin konsepnya. Tapi kalau misalkan 2 hari cuma bisa ngedit gitu, berarti kita nggak pakai 3D. Berarti lu misalkan nih dari partnership bilang, Jatuh cok. ya pasang lagi nih, gue tempel di sini. Ini dijilat dulu kali ya. Boleh. Dikira ini kali apa? Perangko. Tadi kita nyampe mana? Merchandise. Oh ya, merchandise. Merchandise RRQ. Ya, merchandise RRQ emang selalu habis. Gue juga kemarin sempat pengen beli jersey yang apa? Krem tuh kehabisan. Oh. Akhirnya gue beli yang semi. Tapi gue minta tempelin apa? Emblem tuh. Jadi semi pro. Emang ya? Bisa gue. Oh lu minta kayak Ferry ya? Iya. Iya cok. Apa aja bisa Ini dia? gue minta Mas Pendi gue. Kan Oh Mas Pendi? sebenarnya kan kalau baju yang krem itu, yang semi itu polos kan? Polos. Dan sablon biasa kan? Iya. Gue minta tampilin itu aja di sininya. Anjing menyalahgunakan privilege tai. Keren tapi cowok jadinya semi pro. Lumayan, motong budget bos. Semi murangkir tai. Ya semi orang lagi. Coba nyanyi. Gak bisa. Mahal cowok yang ini pro nyanyi. Ya kan tapi ada diskon karyawan. Aduh keceplos. Ya. Tapi gue beli AOT kagak di diskon cowok. AOT mahal lisensinya anjing. Oh iya, gue nggak pernah sih nggak tertarik kayaknya gue ngeliat yang AOT. Gue beli 600.000 anjing. Mampus. Tapi selalu habis cowok. Kan gila, keren. Iya, kayak gue tuh mikirnya kayak fans RRQ tuh ya anak-anak kecil, anak-anak muda gitu. Ternyata banyak juga yang sudah bersukses. Apa itu yang sudah bekerja maksud saya. Berarti konten-konten dari lu yang lu hidangkan ke orang-orang nih, ke masyarakat, ke fans RRQ lah, Kingdom ya. Itu bisa diterima berarti ya. Alhamdulillah sepertinya gitu. Jadi lu bikin semua motion grafiknya tim RRQ atau gimana sih itu Mas Fari? Atau lu emang udah stok misalkan
Kita katakanlah udah tutup tahun nih. Hmm. Tahun baru nih atau kalau enggak season baru. Lu bakal ada bikin grafis-grafis baru nggak sih atau gimana? Buat motion di YouTube RRQ itu grafisnya sebenarnya nggak semuanya gua yang buat. Jadi gua tuh tandem. Ada satu lagi yang ngerjain motion grafis. Nah, gua spesialisasi di yaitu di partnership atau video-video program kayak yang lucu-lucu atau apa konten lucu. Nah, yang satu lagi teman gue ini dia lebih fokus ke video MPL. Oh, jadi emang udah dedicated gitu ya? Nah, nanti kalau misalkan guanya lagi penuh baru dia bisa dioper kerjaan partnership, atau misalkan dia lagi butuh perbantuan nih buat video MPL biar cepet, nah itu gue bisa masuk juga di MPL. Tapi ya kualifikasi tuh pembagiannya lah. Apa nih? Pembagiannya tuh gue lebih ke partnership sama video program yang receh-receh. Mana ada aja lu kemarin ngerjain roster, Cok. Emang iya. Roster gue ada, cuman bagian sedikit doang yang bagian nama-nama. Oh, nge-grafis itu ya? Ini yang gue maksud tuh kemarin announce BA. Announce BA. Itu yang Giska tuh anjay. Lu Iya. di backgroundnya ini kan blackout nih. Wah, Iya. bisa keluar ininya apa? Garis-garis gitu. Garis-garis, kotak-kotak gitu kan. Iya. Nanti kasih keluar gambar kali ya. Lu kan yang edit. Jangan. Boleh. Video Giska ya? Iya. Ya boleh. Keren anjir itu. Itu lu nggak mau spill sedikit gitu caranya? Mungkin kita kan di sini konsepnya sharing, Mas Fari. Ya gimana? Sebenarnya simple banget itu. Tapi itu emang udah ada di script atau enggak sih? Yang kayak shortlist kan, udah shortlist. Terus lu ngembangin sendiri kah? Atau emang udah tertera? Ntar gue minta ini ada gambarnya, ada grafis keluar-keluar gini. Jujur nggak ada di script, nggak ada di shortlist, itu kayak ya ide gue aja. Murni dari lu ya? Murni dari gue kayak pengen ini tuh terlihat keren gimana sih gitu, ya udah gue kasih elemen-elemen di background di belakang si Giskanya. Tapi pernah gak sih lu kayak misalkan lu bikin, lu nambahin nih, susah nih berjam-jam misalkan udah 5 jam, wah gue edit, diroto lah, diapain lah. Terus ternyata pas masuk, ya kalau atasan mungkin selalu melihat lah, oh ini ternyata effortnya tinggi, jadi oke, ya udah. Tapi kalau masuk ke video sponsor kan lu bilang tadi ngerjain partnership juga kan? Iya. Ternyata sponsornya bilang, ngapain gak sih gituan, tekot? Selama ini nggak ada sih, nggak ada yang komplain kayak gitu. Justru menurut gua kebanyakan tuh dari sponsor itu mereka nganggapnya kita tuh pasti productionnya biasa aja gitu, kayak video rekam HP atau gimana gitu. Cuma ya kalau menurut gua ya sponsor itu kan termasuk berjasa banget nih buat RRQ, jadi sebisa mungkin ya gua buat yang lebih spesial sedikit lah. Servisnya harus di plus gitu. Betul itu, biar pedas-pedas sedikit gitu. Biar sponsornya langsung injek 3M, 4M. 1M, 4M kita outing selamanya gitu guys. Maaf ya, ada yang minta outing. Seru nih. Ayo Mas Ari, boleh spill berapa sih anggota tim productionnya RRQ sampai bisa. Ya kalau gua ngeliat di YouTube ya dari gua ngamatin kan juga dari sebelum gua emang di blend ke tim RRQ juga. Itu kayak intensitasnya tuh tinggi banget. Itu berapa orang sih yang ngerjain dan semua tim kreatifnya lah jatuhnya. Kita punya produser ada 1 orang. Terus ada program director itu ada 1 orang. Terus di shorts itu kita ada 2 orang yang ngerjain shorts, itu kayak TikTok, terus Reels Instagram sama YouTube Shorts itu ada 2 orang sama 1 manajernya. Jadi total 3 berarti. 3 orang yang di shorts, sama kita punya 3 videographer. 3 videographer yang ngambil video sama yang edit offline juga. Terus di bagian namanya apa ya?
eh Mas Hen tuh apa sih? Partnership. Partnership juga iya. Kan lebih ke Editor, endorsement. ya endorsement. Nah, di endorsement itu ada satu itu yang ngurusin talent-talent kita, kayak misalkan player yang dapat endorsement itu dia yang edit kontennya. Itu editor ya? Editor buat konten endorsement itu biasanya jatuhnya lebih ke short sih. Oke. Terus ada 2 online editor. Nah, itu gua sama temen gua. Ini yang bagian grading, color grading, yang bagian ngasih musik, yang bagian ngasih grafis. Pokoknya bikin video itu jadi lebih ciamik lah sedikit. Berarti ada tadi Produser, program director, ini udah 2, tambah 3 short, 3 short, 5. 5. Terus tambah yang tadi 3 videographer sama ya, editor, 3 videographer, editor offline, 3. Berarti udah 8. 8 sama Editor endorsement, editor endorsement 1 sama 2 editor 2 online. editor online. Berarti 11. 11 itu yang full kerja. Itu yang ada di studio nih. Iya. Sama 1 yang manajer kita, manajer production. Oh iya, Mas Uki. Jangan lupa itu Masuki, siapa tahu naik gaji. Sedih banget gua gak disebut anjing. Nah, setelah itu baru nih ada 1 lagi. Anjir, parah banget. Ada 1 lagi guys, 1 lagi ini namanya Eng. Gue cuma ngerusuin doang nih berarti ya. Anjir emang ya. Ada 1 lagi. Teganya dirimu. Yang 1 lagi nih suka diebol ya. Aduh, pantat panas dia. Aduh. Takut gua hanya. Aduh. Bisa terlupakan sepertinya. Aduh, sedih banget. Sorry banget. Kamu Mas Fari. Lo yang punya ininya podcastnya. Oh Iya. iya. Sebutin juga. Bisa aja nih Sire. Lama-lama gue undang juga nih. Ada judi. Aduh disebut tai banget. Gitu ya. Itu sensor. Kali 100. Kali 100, 500 semua nyangkut. Wah, langsung kaya raya. Yuk balik topik. Ya, balik topik. Kok jadi lupa anjing. Oh ya ini. Kan itu tadi ya 11 12 sama gue lah ya. Gue kedepin anjing emang. Iya. 12 orang nih. Lu pernah gak sih kayak wah gue gak srek nih ternyata kita udah ini flow-nya ngaco nih. Misalkan wah nih si Eng anjing ngacoin flow banget. Sering kayaknya. Sebenarnya kendala gue tuh kayak kebanyakan video yang diambil videographer tuh kadang nggak sesuai gitu sama konsep, sama skrip atau gimana lah gitu. Jadi ya mau gak mau ya di bagian editing ini kita harus fixin gitu, harus kita betulin supaya sesuai konsep atau minimal ya terlihat bagus lah gitu. Paling tuh ya kendalanya apa sih? Paling footage sih shaky, goyang parah gitu. Terus Dari gue sering shaky ya. dari lu ya, lu mah gini anjing nih, floating ke tangan. Gua gak pernah. Lu selalu pakai gimbal, cuman nggak fokus, ngeblur. Lu bukan salah gua dong. Salah kamera itu. Wah bisa-bisanya kamera disalahin. Ngeblame kamera. Fokus. Kacau. Ya kan harusnya lu lihat tuh, oh nggak merah nih, picknya nggak ada, gitu cok. Setelah itu mungkin selain gambar dari videographer lebih ke apa ya? Biasanya sih waktu pengerjaan sih. Waktu pengerjaan kadang mepet atau lebih ke revisi yang terlalu apa ya? Terlalu mayor atau Justru minor tapi berkali-kali gitu, nggak dikumpulin. oh gitu. Revisinya satu. Abis itu gua revisi ini tiba-tiba oh ada lagi nih yang ini gitu. Itu dari partnership. Nggak tahu ya. Aduh. Ya mungkin ya kan kalau gue sih itu juga jadi concern sih sebenarnya kalau gue kan. Iya. Ya entah kerjaan di sini, entah yang di dunia lain. Gitu. Itu kan ya orang bilang ya bikin gitu aja masa yang bisa enggak. Tapi kan berkali-kali. Kadang pun mereka nggak tahu gitu gimana caranya gua buat ini tuh Wah, itu prosesnya dia. kayak apa gitu. Tapi lu
pernah ngerasa nggak sih Mas Man kayak lu kan kalau fokus ke motion grafik ya, motion grafik bikin ya 3-5 detik itu sebenarnya udah effort sangat. Ya, tergantung sih. Kadang ada juga yang konsepnya ya simple gitu. Ada juga yang konsepnya susah gitu. Jadi ya tergantung konsep sih menurut gua. Tapi sesimpel-simpelnya kayak ya kita langsung sebut lah ya, mungkin kita pakai After Effects kan. Betul. After Effects kita bikin sebuah motion 5 detik, 3 detik kalau enggak bikin transisi lah atau apapun itu yang butuh digerakin dari desain. Lu takes time banyak ngerjain. Iya. Terus lu pernah ngerasa gak sih, anjir ternyata gue cuma ngerjain 3 detik doang, cuk. Terus gue ngerjain 3 jam. Kan kayak nggak worth it. Kayak tadi kan lu sempat bilang juga, kita selalu dikejar waktu, misalkan deadline apapun itu harus emang quantity banyak. Iya. Pernah gak lu ngerasa gitu? Jujur dulu sering gue ngerasa kayak gitu. Apalagi pas masih kuliah itu sambil ngerjain SJN kan gue kayak kapan waktunya gue ngerjain kuliah gitu. Cuma kalau sekarang gue nggak pernah sih, nggak pernah kepikiran kayak gitu lagi. Berarti emang lu udah dedikasi tingkat Mungkin ya, atau mungkin gue kayak yang ya udah gitu daripada nggak ada kerjaan gitu. buset. Ngeri bos, ngeri. Jangan sampai amit-amit kita nggak ada kerjaan. Tapi mudah-mudahan saya sebelum menganggur punya bisnis dulu ya. Amin. Ya, nanti kita bikin lah. Kita bikin lah, lu yang kerja, gue yang kongkong kaki. Wow. Nanti coba kita ya diskusi di balik tirai. Barangkali sambil nungging bisa. Takut gue nggak mau aja. Atau kalau nggak kali 500. Itu boleh. Ya. Kebanyakan nih kita ngomong kali-kalian. Balik SD aja kali pelajaran kali-kalian banyak nih. Next topiknya. Gue jadi bingung nih, karena kayaknya lu terlalu sempurna banget orangnya. Gak cok, gue ditinggalin mantan gue aja. Waduh, Dari mana sempurnanya? Ditinggalin. Iya. Sedih banget sih, masa temen lu nggak ada bangga-bangganya. Wah, kerja di RRQ gue tinggal apa lagi? Itu dia anjing banget. Ya masa RRQ menjadi patokan? Ya Enggak bisa lah. jadi kan. Enggak Pride-nya gede juga kalau orang keluar, wah gue kerja di RRQ nih. Ini tuh kita ngomongin mantan gua anjing, bukan teman gua bangsat. Oh gitu. Gitu, yang bangsat. Tapi lu anjing. punya mantan tuh waktu udah kerja di sini? Dari sebelum di sini, gua di kantor lama ketemu dia, terus masuk sini nggak berapa lama, 3 bulan habis itu cabut. Jadi cewek lu milih resign dari hubungan lu? Iya. Nggak ada one man notice? Nggak ada cok, mendadak aja. Sedih dong lu, jadi mempengaruhi pekerjaan nggak sih kayak gituan? Awal-awal ya pasti, cuma ya proses lah itu berapa Karena bulan kemudian. gimana ya kalau menurut gue sendiri kan misalkan ada problem atau apapun di luar sana yang ya namanya kita kan pekerja kreatif ya, Betul. selalu nggak bisa lepas lah dari namanya mood ataupun apa, apalagi sampai wah ditinggal sang kekasih boy, aduh minum ah. Goblok. Ya itu lu sampai ditinggal gitu sampai anjing gue jadi malas kerja nih. Jadi dulu tuh pas gue ditinggal gitu ya, malu sekali sih ya cerita. Itu gue lagi ngerjain bumper RRQ buat YouTube. Yang sekarang dipakai nih, Yang sekarang dipakai. yang itu gini Iya, ya. sama yang stage muter tuh. Yang 3D tuh. Iya. Anjing. Itu gue lagi bikin itu. Itu jujur ya mengganggu waktu kerja gue lah. Jadi gue kayak harusnya nih hari ini minimal udah bisa preview, itu bisa 2 hari kemudian baru bisa preview. Karena Ditegur gak? hah? Ditegur. Enggak untungnya. Tapi Jadi apa tuh? ya untungnya ya lingkungan gue ngertiin lah gitu. Gue ya gak kayak gue bisa komunikasi lah gitu. Gue habis gini gitu. Gue jadi ngerasa down, gak bisa
fokus kerja, jadi ya mereka ngertiin. Kekeluargaannya. Betul. Tapi kan kalau di game nih biasanya nih, kalau orang bilang mode sad boy. Biasanya tuh kalau orang main game mode sad boy, makin jago. Langsung beast mode gitu ya. Iya. Kalau di kita gak bisa kayaknya. Gak bisa, Cok. Sumpah, itu mood itu penting kalau buat kerja di kreatif, Cok. Lu mau ngedit video nih tiba-tiba, aduh nggak mood, itu nggak bisa, Cok. Nggak bisa dipaksa, jadinya Aduh, jelek. kamu login Valo. Aduh, jangan deh, nggak jadi deh. Gue mau masuk, tapi berbahaya, Bu. Apa tuh? Janganlah. Kenapa anjing? Skip dulu deh. Kenapa, Cok? Aduh, perut gue bunyi. Iya, gue juga bunyi. Kayaknya bentar lagi kita harus pesen makan. Kebanyakan ketawa ya, Cok. Ih, Cok Anjing. anjing ngomongin apaan sih nih, bangsat? Ya, kita berbagi ilmu aja sih. Berbagi ilmu aja, ya. Tapi ada ilmunya sih tadi. Nggak ada, Cok. Ini mah cuma berbagi insight aja, kerja di RRQ kayak gimana. Berbagi insight. Iya sih. Lu pernah bosen gak sih? Misalkan, ya lagi ngeliat, anjing kerjaan gue gini-gini mulu. Untungnya sih konsep video itu selalu beda-beda kan, jadi selalu fresh. Kecuali kalau udah ngomongin program yang episodik gitu loh, yang bakal terusan. Gue tahu nih arahnya nih. Gue tahu nih. Lu gak mau bantuin gue kan? Nggak, Cok, itu ngomong video aneh aja. Masalahnya itu, wah buset. Lu sempet buka file ISO-nya kan, file RAW kan? Pernah. Itu kan lu yang ngedit semua tuh, terus bertumpuk-tumpuk gitu. Iya. Bangsat anjing, itu gue timeline Itu apa ini? Emang 5 cam, Cok. Anjing. Belum 5 cam, ketambahan ini 2 cam interview sama 1 cam nyapu tuh. Jadi 8 cam total. Cok, itu udah kayak timeline film Interstellar kali kata gua. Anjing. Ya, itu juga pengalaman seru juga sih sebenarnya. Iya, kalau diceritain ada aja serunya, Cok. Kayaknya lu ini kan lagi jalan nih program gua kan. Nah, season 2. Lu harus ikut syuting kayaknya. Kayak biar seru, biar tahu. Nanti kan, tapi emang Mas Farid banyak banget sih ngebantu. Kayak dari kemarin kan gue numpuk. Gue habis dari apa? RRQ Mabar Tour tuh yang ke Singapura. Tiba-tiba ada tumpuk harus jalan season 2 bikin Teaser buat Instagram. teaser ya itu ya. Teaser atau TVC ya? Teaser ya? Lebih ke teaser sih gue nganggapnya. Ya teaser tuh. Teaser aja, wah gila. Sentuhan Mas Farid tuh. Ciamik. Yang penting enak dilihat aja gue mah. Lu nggak mau gitu nge-breakdown kayak misalkan lu lagi bikin nih satu, terus lu screen record, terus lu breakdown gitu. Dulu sempet sih kayak pengen bikin kayak gitu. Dulu kan gue sempet megang video yang Hoshi kerja sama Milo. Iya. Nah itu gue sempet bikin tuh kayak beberapa bagian scene yang siapa yang main bola ya? Psycho main bola. Di situ kita pakai banner logo Milo kan di lapangan futsal. Ada satu logo Milo, banner Milo yang meleot. Dan mereka pengen itu logo keras gitu kayak Iya, kayak ketarik gitu. Iya ketarik. Biar lurus lah. Ya itu mau gak mau ya gue tambel pakai logo Milo lagi. Terus kayak semacam dulu tuh ada juga Ponario di video si Milo itu. Ponario tuh bajunya keringetan, ada Kan main bola. itu dia, tapi agensinya nggak mau kelihatan ada keringetnya. Nah di situ gue harus coba ngilangin keringetnya Ponario gitu. Oh gini, dia sebadan dikasih Rexona biar nggak bisa. Biar nggak keringetan. Tapi ya lebih nggak kelihatan dikit lah, walaupun agak ini ya, agak jelek sebenarnya editan gue. Cuma ya dulu tuh gue pengen sharing gituan karena ya gue nganggepnya ya ini video Milo gitu kan, apalagi kerjasamanya sama Hoshi gitu, jadi kayak mungkin bakal keren gitu. Cuma lama-lama gue kayak yang sebaiknya saya main game aja gitu. Tapi kayak gitu-gitu tuh lu selalu megang beberapa project gede berarti ya? Project gede sih enggak ya, cuma apa ya,
Ya emang Ya Milo kan gede, Cok. Milo gede ya. Cuma kan ya bagian dari partnership juga. Ya kerjaan gua itu mah. Iya, berarti partnership semua yang berhubungan dengan partnership Proyek gede. proyek gede. Iya. Lu yang pegang. Popmi Sukro, gue yang pegang. Wih, Pop B Sukro. Bisnet. Bisnet ROG. Waktu itu ada apa? Jilika Jilika juga. ROG. Wah, gila. Harusnya lu juga dapat ini dong apa? Apa tuh? Kalau di Cipratan marketing, ya kalau marketing apa dapatnya namanya? Kalau misalkan deal nih. Aduh. Komisi. Oh iya, komisi 5. Bukan gitu dong. Harusnya sih ya dapat komisi gue ya. Emang selama ini nggak dapat ya kayak Tentu tidak. ya mungkin setelah adanya ini Aduh. apalagi lu fokus, lu kan fokus partnership. Iya, partnership. Kan lu juga menyenangkan klien. Klien pada senang-senang dengan editan saya. Wah, jumawa nih. Tiba-tiba langsung kali 100. Dar. Waduh. Langsung 8 juta rupiah. Lu pernah dapat klien luar negeri nggak sih? Kan kalau motion tuh banyak banget nih kalau onlinean. Betul. Jujur kayak sempet sekali ya. Cuma ya itu dari orang ketiga lah. Gue orang ketiganya gitu. Jadi dari klien minta ke agensi, agensinya baru ke gua. Nggak ke lu. Tapi Sempet waktu itu apa ya namanya? Enfagrow. susu Enfagrow. Enfagrow. Iya. Wah, anjir. Jadi agensinya ini basisnya itu di Rusia. Nah dia, Lagi perang dong. nah dulu tuh belum mulai itu perang. Dulu belum mulai. Ukraina tuh sama Rusia masih berteman. Nah tiba-tiba dapat side job itu, Tiba-tiba perang. tiba-tiba perang. Oh iya beneran? Beneran? Lah anjing. Serius? Jadi Gak di payment dong? paymentnya sebulan lebih baru cair. Karena katanya di situ lagi ada, ya itulah konflik. Jadi pengiriman tuh lagi susah katanya. Ya kan kalau duit tinggal. Saya nggak ngerti, saya tidak paham. Tapi alasannya gitu katanya. Gara-gara perang. Gara-gara perang, sebulan saya tidak makan. Enggak lah. Tapi gede gak sih? Jujur ya di atas UMR lah. Anjay. Kapan gue dapat project kayak gitu, coy? Ya Allah, lu lebih gede, Eng. Oh, Lu lebih gede, bisa berdijit-dijit. Amin, gue cuma mengaminkan aja. Gila loh, dapat klien dari luar. Gue belum pernah dapat klien dari luar negeri. Sebenernya penasaran sih, pengen cobain Fiverr gitu. Ya, Fiverr. Fiverr, cuma ya takut kerjaan RRQ jadi nggak ke-handle aja. Ya karena kan kalau klien luar negeri jatuhnya terlalu ini ya, apa namanya? Ya, Memutar balikan waktu lah. waktunya terbatas. Bukan waktu terbatas ya. Mereka kadang perlu waktu yang cepet lah. Terus waktunya juga terbalik kan, luar negeri sama di Indonesia. Jadi ya Lu kebalik. mau nggak mau kita jadi kelelawar, jadi kalong. Bukannya lu nggak pernah tidur? Ya enggak sih. Sekarang gue lumayan sering tidur anjir. Mungkin kita menuju babak-babak akhir nih Mas Fari. Gimana tuh? Untuk industri kreatif lah. Karena kita bergelutnya di industri kreatif nih ya. Ya. Lu ada harapan tersendiri nggak sih buat industri kreatif? Harapan di industri kreatif. Apa ya? Ya mungkin klien bisa lebih menghargai kek atau apa. Iya sih. Lu kayaknya nggak pernah lu dapat project yang abal-abal lu terus kurang nih, kayaknya lu nggak pernah kayak gitu. Sering sih sebenarnya. Maksudnya tuh apa nih? Kurang pembayarannya atau gimana? Iyalah kurang bayar, kayak lu udah effort terus tiba-tiba cuma dibayar. Jujur side job banyak sih yang kayak gitu gua. Side job gua tuh rata-rata dapat dari temen kan. Iya. Jadi tuh gua nggak tahu budgetnya dari klien aslinya tuh berapa. Gua taunya dari temen gua tuh sekian ke gua gitu. Jadi ya gimana ya? Harapan gua sih buat klien yang
mencari jasa untuk industri kreatif, sebisa mungkin ya cari tangan pertama lah. Menurut gua kayak misalnya Giska tuh bagus, terus Valo tuh bagus. Oh ada. Anjing tuh, itu kan video bagus lu lupakan begitu saja, Cok. Berarti Ada. standarisasi lu udah wow. Ada satu video yang gue bangga banget tapi gak jadi naik. Anjing tuh. Itu video merchandise Valorant pertama yang kaos, coaster, gantungan kunci. Oh, kayaknya ada di sini tadi tuh setnya Petra. Oh, ada gantungan kunci tadi. Nah, itu dulu gue bikin videonya. Kita naikin aja di sini. Kenapa itu gak jadi naik? Gue begadang tuh 2 hari, seinget gue. Gue ngerjain video itu sendiri dari offline, 3D segala macem. Nah pas hari naik itu jam 8 pagi kalau nggak salah naik. Gue tidur. Gue udah mastiin pokoknya itu video naik. Gue tidur, gue bangun sore jam 4 sore kalau nggak salah. Gue lihat itu video udah di take down karena itu ada unsur Valorant. Ya nama mapnya Valorant, terus Spike itu punya Valorant, sama ya rata-rata nama map sama Spike lah. Spike itu bomnya Valorant kan. Iya. Nah itu IP-nya Riot Games. Nah itu nggak boleh dipakai buat sama siapapun karena itu copyright-nya Valorant. Jadi akhirnya kayaknya ya merchandise itu nggak jadi dijual, video nggak jadi naik. Ya sekarang jadi apa ya? Free gift ya. Free gift aja. Aduh, nyesek banget ya. Itu yang kalau itu video naik, itu video yang gue banggain. Ya, nanti kita naikin lah. Boleh. Ya lumayan lah. Lumayan. Tayang berapa jam doang? Aduh. Tapi sekecewa apa lu Mas Fahri? Kecewa gue tuh nggak pernah yang kayak kecewa berat ya. Lebih ke kayak ya tai lah anjing. Udah habis itu gue Kan lanjut. udah effort. Memang. Cuma ya menurut gue selama gue masih digaji, ya menurut gue fine-fine aja. Kembali lagi ke bulanan. Ya gitulah. Mungkin gue juga sempat beberapa lah ngerasain kayak wah gue udah ngerjain tapi telat upload ataupun bahkan sampai nggak diupload. Itu emang nyesek sih ya buat para editor ya. Editor atau yang mungkin yang lebih nyesek lebih ke videografer ya kali ya. Karena mereka yang Iya capek juga sih. kan ngambil gambar. Kalau gue duduk begini. Iya tapi meskipun duduk kan kalau bikin motion 3D juga Iya sih. effort. Sama lah maksudnya porsi videografer dan editor buat gua ya. Sebenarnya kemarin juga sempat gua bahas sama narsum sebelumnya. Ya gua juga setuju kalau porsi editor tuh berperan aktif dan berperan penting. Iya. Lu sejago-jagonya videografer, lu bisa nge-shoot di kanan kiri angle lu bagus. Kalau nggak diedit, Ya mau jadi apa? nah Mm-mm. nggak bisa bangun storyline-nya. Ya bisa. Iya. Editor, yaitu editor itu adalah sosok yang apa ya bisa dibilang berperan penting lah. ya apanya ya core-nya ya maksudnya Bisa jadi sih. Kalau lu punya videografer ngambil gambar jelek, tapi editor bisa bikin itu jadi bagus, nah itu ya itu tuh yang termasuk bisa hal yang penting di production juga sih menurut gua.
gimana ya ujung tombaknya editor. Betul. Nanti naikkan gaji, Naikkan gaji editor. Mas Naik. Luki. naikkan gaji Bercanda. Fahri. Gitu. Terutama gaji Fahri Syihabuddin. Bercanda Mas Luki. Oke Mas Oki. Mungkin itu ya di closing dengan naikkan gaji. Editor. Oke. Yaudah Mas Fahri, thank you. Terima Thank kasih. you. Eng. Ya semoga bisa lah kita bekerja sama di lain waktu. Semoga kita bisa ngobrol lagi saat sudah sukses. Amin. Amin. Thank you. Terima kasih guys. Bye bye. Bye-bye.